saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, hafidhakumullah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuknya,
yang mudahkan kita selalu untuk tetap bersemangat menuntut ilmu, mengkaji petunjuk sebaik-baik petunjuk yang Allah turunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersemangat untuk tetap mengkaji manhaj salaf, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, agar bisa menjadi orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia di malam hari ini, di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, ya, metode beragama, metode pemahaman golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tulisan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Baik, barakallahu fikum, di dalam kitab kecil ini kita telah membahas berbagai macam pembahasan dalam urusan agama kita, dan tentu yang sering diulang-ulang adalah pembahasan masalah tauhid. Ya, karena inilah inti seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian pembahasan-pembahasan yang lain pun dibawakan ya selalu tujuannya adalah untuk mendukung dakwah tauhid, seruan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena memang ya tauhid adalah inti utama agama kita, menghambakan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya. Baik, sebagaimana pembahasan yang akan dibawakan berikutnya di judul yang baru oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala, ya, pembahasan tentang inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ya, kita diperintahkan untuk masuk Islam secara keseluruhan, termasuk dalam masalah kewajiban berhukum dengan hukum Allah. Cuman sekali lagi tentu pembahasan masalah ini kita harus tempatkan dengan sebenarnya, sesuai dengan dalil-dalil syariat, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, antum semua sudah ketahui dan kita juga sering mendengarkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala yang, ya, lafaz ini adalah ayat Al-Qur'an, inil hukmu illa lillah. Tidak lain hukum itu kecuali milik Allah. Bahwa lafaz ini pernah digunakan oleh orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk memberontak kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka salah, keliru memahami makna ayat ini, yang kemudian mengharuskan orang lain yang tidak berhukum dengan hukum Allah dihukumi sebagai orang kafir, padahal mereka sendiri yang salah memahami makna hukum dalam ayat ini, yang harusnya konsekuensinya hukum kafir itu kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, maka benarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan mereka, menyebutkan tentang mereka, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka itu memang rajin membaca Al-Quran, akan tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Ya, kemudian disifati juga mereka, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka selalu mengucapkan sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh manusia. Yakni kadang-kadang membawakan Al-Quran atau membawakan dalil, tapi dipahami tidak sesuai dengan pemahaman yang benar, dipahami hanya mengikuti hawa nafsu atau akal pikiran mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, inilah sebabnya kita katakan selalu kembali kepada manhaj salaf dalam memahami ayat-ayat seperti ini. Ini merupakan wujud dari upaya untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, bukan hanya satu diambil yang sesuai dengan keinginan kemudian ditolak yang lainnya. Ini sama dengan orang yang memahami sebagian, beriman kepada sebagian dari kitabullah dan menolak yang lainnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna
bi ba'd. Apakah kalian hanya beriman kepada sebagian dari isi Alkitab dan kufur kepada yang lainnya? Ini adalah orang-orang yang dinyatakan kufur terhadap semuanya. Kalau hanya mengimani sebagian dan menolak yang lainnya, naudzubillahi min dzalik. Kita akan bahas masalah yang berhubungan dengan judul pembahasan ini, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Artinya kewajiban untuk mengembalikan semua permasalahan hukum kepada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin sudah kita bahas makna firman Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang lalu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, ya, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, yang mereka cari? Padahal siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman dengan benar. Baik. Asy-Syaikh rahimahullah taala menjelaskan, khalaqallahu al-'alama li'ibadatihi wahdahu wa arsala lahumur rusula 'alaihimus salatu wassalam lita'limihim wa anzala ma'ar rusulil kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Allah menciptakan alam semesta untuk beribadah, ya, agar semua makhluk di alam semesta ini beribadah kepadanya semata-mata. Dan Allah mengutus kepada mereka para rasulnya alaihi wassalatu wassalam untuk mengajarkan kepada mereka kebenaran, ya, kebaikan dan keadilan yang sesungguhnya. Serta Allah menurunkan bersama para rasul alaihi wassalatu wassalam kitab-kitab suci dari sisinya agar memberikan hukum kepada semua makhluk dengan kebenaran dan adil di kalangan mereka. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Al-Malikul Haq, yang maha menguasai alam semesta dengan sebenarnya. Kan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menciptakan makhluk dan menguasai alam semesta beserta isinya tidak menurunkan aturan untuk mengatur kemaslahatan makhluknya. Ya, kalau dalam kekuasaan seorang raja saja yang kecil yang hanya menguasai sebagian wilayah, dia membuat aturan-aturan yang padahal aturan tersebut ya belum tentu mengandung kemaslahatan untuk makhluknya atau untuk orang-orang dalam kekuasaan, dalam wilayah kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala yang maha Al-Hakim dan Al-Hakam, maha sempurna hukum dan hikmahnya, maka tidak mungkin, ya, dia tidak menentukan ketentuan hukum yang merupakan sebaik-baik pemutus di antara hamba-hambanya dan merupakan hukum yang paling adil di kalangan mereka. Ya, Al-Hakam dan Al-Hakim artinya yang maha sempurna hukum dan hikmahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk di dalam agamanya, menurunkan kitab-kitabnya tadi untuk memberikan hukum yang benar dan adil di kalangan manusia. Wa hadzal hukmu yatamatsalu fi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukum Allah ini terwujud pada kalamullah. Ya. Wujudnya ada pada kalamullah. Kemudian ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi antum perhatikan, berarti yang namanya kembali kepada hukum Allah, ya berarti orang harus ngaji dengan benar kan? Harus ngaji Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya, ini orang-orang yang menggembar-gemborkan masalah hukum, mana buktinya bahwa mereka benar-benar kembali kepada hukum Allah? Kalau bukan cuma sekedar di lisan saja, kemudian ya menyebutkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tidak sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dari asalnya saja
mereka sudah banyak melanggar apa yang mereka ucapkan sendiri. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wa yashmalul hukma fil ibadati wal muamalati wal aqaidi wat tashri'i was siyasati wa ghairiha min umuril bashar. Dan tentu ini mencakup hukum pada semua masalah. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam diutus untuk membawa kemaslahatan dalam hidup manusia. Termasuk tadi sudah kita sebutkan menghapuskan hukum-hukum jahiliyah. Maka hukum yang Allah turunkan di dalam petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yashmalu, meliputi hukum dalam masalah ibadah, ya, tata cara beribadah yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hukum. Berarti orang yang beribadah tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah melanggar hukum Allah. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Kemudian menyangkut masalah muamalat. Ya, masalah muamalah, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Interaksi di antara manusia. Wal aqaid. Masalah akidah, masalah keyakinan. Ya, menyangkut masalah iman, masalah tauhid. Termasuk kenapa kita harus memulai dakwah dengan mengajak umat kembali kepada tauhid. Termasuk memperjelas makna dari kalimat la ilaha illallah, apa maknanya yang sesungguhnya. Apakah kembali kepada makna rububiyah atau uluhiyah yang ini sudah kita bahas beberapa kali, yaitu kembali kepada makna uluhiyah, ya. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ini adalah hukum, bahkan ini hukum yang paling besar. Ya, karena menyangkut makna akidah yang merupakan landasan utama Islam, yang merupakan inti utama ajaran Islam yang agung ini. Nah, barakallahu fikum. Wat tashri', dan hukum dalam masalah pensyariatan. Ya, bahwa pensyariatan tidak boleh ditetapkan berdasarkan pemikiran manusia. Harus kembali kepada pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu di dalam Al-Qur'an pensyariatan yang dilakukan oleh selain Allah itu sama dengan menjadikan sekutu bagi selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? yakni penentuan syariat menentukan bahwa ini hukumnya kufur, ini hukumnya adalah perkara yang dihalalkan atau diharamkan. Ini semua merupakan bagian dari tasyri' yang harusnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini juga masalah hukum. Ya, kita bayangkan bagaimana orang-orang yang tidak merujuk kepada pemahaman salaf, ternyata banyak pelanggaran hukum dalam agama yang mereka lakukan. Wasiyasati, termasuk dalam masalah siasat. Ya, masalah siasat, masalah politik, masalah-masalah yang berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang berhubungan dengan kenegaraan. Baik, termasuk masalah yang berhubungan dengan kewajiban menasihati pemerintah, ya, dengan cara yang baik, tidak memberontak kepada mereka, tidak menyampaikan nasihat terang-terangan di depan umum yang sebagaimana sudah kita sering kaji di dalam manhaj salaf. Ini termasuk masalah hukum. Pelanggaran dalam masalah ini berarti melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha min umuril bashar, dan perkara-perkara lain yang berhubungan dengan urusan-urusan kemaslahatan manusia. Ya, kenapa kita harus kembali kepada hukum Allah? Karena hukum Allah lah yang satu-satunya menjamin kemaslahatan bagi hidup manusia. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, tentu Allah lebih tahu tentang keadaan dan kemaslahatan mereka. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Bukankah yang menciptakan makhluk, dia yang lebih tahu tentang keadaan mereka, tentang kebutuhan mereka, dan dia adalah al-latiful khabir, yang maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya.
Dia yang maha mengetahui kebutuhan manusia secara terperinci. Makanya agama ini diturunkan benar-benar untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kalau kita selalu kembali kepada hukum yang Allah turunkan dalam agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan baik bagimu. Yuhyikum artinya yuslihukum, memberikan kemaslahatan dalam hidupmu. Yani Nabi SAW diutus kepada manusia di zaman jahiliyah yang ketika itu kita tahu kehidupan mereka penuh dengan kerusakan. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Masalah muamalah sampai masalah pernikahan, semua rusak di masa jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan mereka dengan apa? Sebaik-baik petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin antum masih ingat, pernah kita jelaskan, kalau tidak salah ingat, makna ayat Al-Qur'an. Ya, di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Apa makna ayat ini? Apa maksudnya melakukan kerusakan? Ya. Dan apa maksudnya perbaikan yang dimaksud di ayat ini? Ternyata maksudnya janganlah melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya, yaitu jangan mengada-ngadakan atau mengikuti petunjuk selain petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena petunjuk inilah yang mendatangkan kebaikan. Berarti orang yang mendatangkan petunjuk lain, dialah yang membuat kerusakan. Ya, sampai Imam siapa ini As-Suyuti rahimahullah taala menukil pernyataan dari seorang ulama, ya, ulama salaf yang terdahulu, yaitu Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasadin. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul ard, yakni masyarakat di bumi ini, kepada manusia di muka bumi ini, yang ketika itu mereka dalam keadaan rusak, jauh dari kemaslahatan hidup, dalam semua sisi kehidupan mereka. Maka Allah perbaiki keadaan umat manusia saat itu dengan apa? Petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemaslahatan. Maka setelah itu barang siapa yang mengajak manusia kepada selain seruan dakwah, selain petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Yani kerusakan itu ya, yang paling parah adalah justru kerusakan dalam masalah akidah, melakukan kesyirikan, menyebarkan perbuatan bid'ah atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam agama. Lihat orang-orang munafik disebut berbuat merusak kan? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya, jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan perbuatan merusak di muka bumi, yakni mereka mengatakan kami ingin mengadakan kemaslahatan. Mungkin orang tidak melihat mereka itu menghancurkan bangunan, membuat kerusakan di hutan misalnya. Ya, mereka tidak merasa. Makanya mereka mengatakan kami ini hanya ingin mengadakan perbaikan. Allah berfirman, ketahuilah mereka itulah yang membuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka tidak menyadarinya. Bagaimana mereka merusak? Karena mereka selalu menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan manusia dari petunjuk yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan keadilan yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Kemudian beliau jelaskan di sini,
tentang makna hukum yang sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam agama ini dari berbagai permasalahan dalam agama kita. Awalan, yang pertama, al-hukmu fil akidati. Berhukum dalam masalah akidah. Ini kembali kepada hukum Allah dalam masalah akidah. Ini adalah penerapan hukum Allah yang paling besar dan paling penting. Kita tahu karena akidah adalah perkara yang paling besar, yang paling utama dan paling mulia dalam agama kita, yang selalu mendapatkan perhatian besar dari dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana yang sudah kita bahas berkali-kali. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, jadi al-hukmu fil akidah, berhukum dalam masalah akidah. Awwalu ma bada'a bihir rasulu, awwalu ma bada'a bihir rusulu, alaihi wassalatu wassalam, da'watahum huwa tashihul aqaid wa da'watun nasi ila tauhid. Yang pertama kali dilakukan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya adalah membenarkan masalah akidah. Mengajak manusia kepada tauhid. Ini perkara kembali kepada hukum Allah yang paling penting. Barang siapa yang tidak memfokuskan dakwanya kepada masalah tauhid, mengingkari perbuatan syirik, berarti dia telah menyelisih hukum Allah, bahkan hukum Allah yang paling besar. Maka di sini kita ketahui dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah salafiyah, inilah satu-satunya dakwah yang selalu kembali kepada hukum Allah dalam makna yang sebenarnya. Karena mereka yang mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala yang paling besar ini, yang ditegakkan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu memulai dakwah dengan mengajak untuk membenarkan akidah, mengajak umat kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Beliau contohkan di sini. Fahada Yusuf alaihi salatu wassalam. Fahada Yusuf alaihi salam fi sijni yad'u sahibaihi ila tauhidi indama sa'alahu ta'birar ru'ya. Wa qabla an yujibahuma. Maka inilah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang dicontohkan dalam surat Yusuf. Mengajak kedua temannya dalam penjara kepada tauhid. Pertama kali yang beliau suruhkan, mengajak mereka, menasihati mereka untuk kembali kepada tauhid. Ketika kedua temannya ini bertanya kepadanya tentang takwil mimpi mereka. Sebelum Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan mereka, qala lahuma, beliau berkata kepada keduanya, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua temanku di dalam penjara ini, apakah rob-rob yang banyak terpisah-pisah lebih baik daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ini ajakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah yang sesuai dengan fitrah mereka yang mengakui pencipta itu hanya Allah satu-satunya, pengatur alam semesta hanya Allah satu-satunya, pelindung hanya Allah satu-satunya, pemberi rezeki hanya Allah satu-satunya. Maka jelas jawabannya adalah pasti Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa melindungi kita. Dia yang lebih baik dan pantas untuk diibadah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyahu. Dzalika dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
Tidak lain yang kalian sembah selain Allah itu, kecuali nama-nama yang kalian namakan sendiri dan dinamakan oleh bapak-bapakmu sebelumnya, yang Allah tidak turunkan keterangan, tidak turunkan dalil tentangnya. Tidak lain hukum itu hanyalah milik Allah. Ya, Allah perintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bayangkan ayat ini diturunkan di tengah-tengah penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam tentang keharusan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ya, ini orang-orang yang menggunakan ayat ini seperti orang-orang Khawarij. Kemana mereka membawa penjelasan di awal ayat dan di akhir ayat? Ya, Allah jelas mengatakan di sini tidak, inil hukmu illa lillah, tidak lain hukum itu kecuali milik Allah. Allah perintahkan agar kalian hanya beribadah kepadanya. Jadi penerapan hukum yang paling utama dan paling tinggi adalah menerapkan hukum tauhid, menyembah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Mengajak manusia dengan memulai dengan dakwah tauhid sebagaimana yang dilakukan ya oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mencontoh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi ini hukum dalam masalah akidah dan tauhid, dan inilah hukum yang paling besar yang Allah perintahkan dalam agamanya. Taib. Thanian, yang kedua, al-hukmu fil ibadat. Hukum dalam masalah ibadah. Ya. Berhukum dalam masalah ibadah, yakni kembali kepada hukum Allah dalam masalah ibadah, bahwa ibadah itu tidak boleh kita karang-karang berdasarkan pemikiran kita atau perasaan kita atau anggapan baik kita. Ibadah itu adalah tauqifi, hanya bersumber dari dalil yang Allah turunkan. Ini masalah hukum. Berarti orang yang melanggar dalam hal ini berarti dia melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, yajibu an na'khudha ahkamal ibadati min salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dhalika minal qur'ani wal hadisis sahih. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, muttafaqun alaih. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Wajib untuk kita mengambil hukum-hukum ibadah, baik itu salat, zakat, berhaji, maupun ibadah-ibadah yang lainnya, dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam masalah salat kita tahu semua, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yakni salat yang sesuai dengan sunnah, yang ittiba. Inilah penerapan hukum Allah dalam masalah ibadah. Ya, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara-cara pelaksanaan manasik haji, termasuk umroh kalian, yang kalian lakukan. Ini perintah untuk kembali kepada hukum Allah yang Allah turunkan dalam masalah pengamalan ibadah. Ya, makanya di sini termasuk perbuatan mengada-ngadakan ibadah atau mengamalkan ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk jelas-jelas tidak berhukum dengan hukum Allah. Di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ancaman yang keras, yakni berdusta atas nama Allah terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu halal dan haram tanpa ada dalil. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ hadza halalu wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Janganlah kalian mengatakan
terhadap apa yang diucapkan oleh lisan-lisanmu secara dusta. Ya, secara dusta bahwa ini halal dan ini haram. Supaya kalian mengadakan kedustaan atas Allah. Mengadakan kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah tidak akan beruntung. Ya, ini ancamannya sangat keras. Mengatakan halal dan haram tanpa dalil. Ini seperti berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ini berdusta atas nama manusia, saya sudah dosa besar, apalagi atas nama Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna ayat ini beliau berkata apa? Wa yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan wa laysa lahu fiha mustanadun syar'i. Termasuk dalam hal yang disebutkan di ayat ini, ya, gampang menghukumi ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah, semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada dalil atau sandaran yang dibenarkan dalam syariat. Termasuk perbuatan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, ini jelas tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka sekali lagi, ya, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu bersemangat mengajak umat kembali kepada ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, inilah dakwah yang benar-benar mengajak umat untuk kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah setelah masalah-masalah akidah, masalah tauhid. Baik. Wa amalan biqaulil a'immatil mujtahidin. Juga dalam rangka mengamalkan nasihat dari para imam ahlus sunnah, ahlul ijtihad. Para imam yang diperhitungkan dalam pendapat-pendapat mereka. Yang selalu mereka merujuk kepada dalil. Mereka mengatakan, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Ya, jika sebuah hadis Nabi SAW telah sahih, maka itulah madhabku, itulah pendapatku. Ini pernyataan dari para imam madhab yang 4 kita kenal. Di antara mereka jelas-jelas menyatakan pernyataan seperti ini, bahwa mereka berpendapat hanyalah mengikuti hadis yang sahih. Kalau ada pendapat-pendapat mereka itu berhubungan dengan masalah, ya mungkin hadis yang lemah, mereka menganggap itu adalah hadis yang sahih atau belum sampainya dalil kepada mereka atau yang lainnya. Yang penting mereka dengan pernyataan ini berarti mereka secara umum merujuk selalu kepada yang ditunjukkan di dalam dalil yang sahih, ya, dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Seperti pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang terkenal. Kullu hadithin an Rasulillah SAW fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Semua hadis yang sahih dari Nabi SAW itulah pendapatku, meskipun kamu belum pernah mendengarkannya dariku. Ya, ini Masya Allah, ini benar-benar sikap yang menunjukkan orang yang beriman yang selalu kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan mereka. Baik. Fa idza ikhtalafatil a'immatu fi amrin minal umuri fala nata'assabu liqauli ahadin illa liman kana ma'ahu dalilus sahihul ladzi lahu aslun minal kitabi was sunnah. Maka jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para imam ahlus sunnah dalam satu urusan, dalam perkara-perkara agama, ya, cara menerapkan hukum Allah dalam masalah ini adalah tidak boleh kita berfanatik kepada pendapat salah seorang di antara mereka. Ingat, orang-orang yang berfanatik berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini penerapan makna hukum Allah secara luas, ya. Maka tidak boleh kita berfanatik kepada pendapat salah seorang di antara mereka, kecuali yang pendapatnya didukung dengan dalil yang sahih. Kecuali ulama yang berpegang dengan dalil yang sahih, yang ada asalnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cara berhukum dengan hukum Allah ketika terjadi perbedaan pendapat. Dan dakwah mana yang selalu mengajak seperti ini kalau bukan dakwah salaf? Ya,
yang selalu mengikuti pendapat dari ucapan para a'immah, para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk para imam madhab yang 4. Seperti pernyataan Imam Malik rahimahullah ta'ala yang kita kenal. Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya jika sesuai dengan dalil, dan bisa ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua ucapannya diambil. Karena semuanya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Thalithan, yang ketiga. Penerapan hukum Allah yang ketiga dalam masalah agama. Al-hukmu fil muamalati min bai'in wa syira'in wa qardin wa ijaratin wa ghairiha. Yakunul hukmu fiha lillahi wa li rasulihi alaihi salatu wassalam. Penerapan hukum Allah dalam masalah muamalat. Ya, dalam masalah yang berhubungan dengan muamalah, interaksi manusia dengan manusia yang lain, baik dalam masalah jual beli, masalah meminjam, ijarah, sewa menyewa, dan yang selainnya. Maka dalam hal ini hukum hanyalah milik Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti kita harus kembali kepada dalil, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah muamalah pun kita kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya sebagai bukti kita selalu mendahulukan hukum Allah dan tidak mencari hukum jahiliyah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan atau dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah demi Rabbmu, demi Allah, tidaklah mereka beriman dengan benar sampai mereka menjadikan kamu hakim, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara yang mereka persengketakan. Yaitu sikap yang pertama. Kemudian setelah mereka mengembalikan hukum kepadamu, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada rasa keberatan dari apa yang engkau putuskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian mereka tunduk dengan sepenuh-penuh ketundukan. Mereka tidak dikatakan beriman sampai mengamalkan 3 hal ini. Ya, ini bukan hanya mengembalikan hukum, tapi harus menerima hukum itu dengan lapang. Tidak ada rasa berat. Kemudian tunduk dengan sepenuhnya. Ya, ini mengamalkan dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita dalam masalah yang berhubungan dengan masalah muamalah, masalah mencari nafkah, masalah jual beli dan seterusnya, kita harus mengembalikan kepada dalil. Kita harus ya membersihkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang melanggar petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian kita menjadikan muamalah tersebut adalah muamalah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya, ini cara mengembalikan hukum dalam masalah muamalah. Cara berhukum dengan hukum Allah semata-mata dalam masalah muamalah. Baik. Wa qad dzakara al-mufassiruna sabab nuzuliha. Ya, para ulama ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Agar kita tahu bahwasanya ayat ini memang pembahasannya adalah masalah kewajiban ya mengembalikan hukum dalam muamalah kepada hukum Allah dan Rasulnya. Wa huwa anna rajulaini ikhtalafa fi siqayah. Ya, ada 2 orang yang berselisih dalam masalah as-siqayah. Ya, ini siapa di antara mereka yang menunaikan tugas as-siqayah, memberi minum kepada orang-orang yang berkunjung untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya, ini berkunjung ke Ka'bah.
untuk melakukan tawaf, untuk melakukan ibadah haji dan umrah, siapa yang ditugaskan untuk memberikan minum ini? Karena dulu mereka merasa bangga dan mulia ketika menjadi pelayan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Ada yang memberi makan, ada yang memberi minuman, ada yang memberikan bantuan-bantuan yang lain. Fahakama Rasul sallallahu alaihi wasallam li Zubair an yasqiya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada perselisihan ini memberikan hukum, ya tentu sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu, untuk dialah yang yang bertugas untuk memberikan minuman ini. Faqala rajulun, maka ternyata lawan yang menjadi yang berselisih dengannya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hakamta lahu li annahu ibnu ammatika." Kamu memberikan hukum, yakni memutuskan yang benar atau yang berhak adalah Az-Zubair ibn al-Awwam karena dia adalah anak bibimu. Ya. Karena dia adalah putra dari bibimu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Ya, ini bahwa hukum mengembalikan hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah sifat orang yang beriman. Bukan hanya mengembalikan hukum tapi tidak ada rasa berat, tidak ada protes seperti yang dilakukan oleh orang ini, dan juga setelah itu tunduk dengan sepenuhnya mengamalkan hukum tersebut. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, baik, sudah waktu adzan ya. Baik. Ya. Baik, kita kumandangkan adzan dulu. Setelah itu insyaallah kita teruskan sedikit lagi dari pembahasan ini. Nah, Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Baik, barakallahu fikum, kita teruskan sedikit ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabi'an yang keempat, ya, penerapan hukum Allah yang keempat dalam perkara agama kita, al-hukmu fil hududi wal qisasi. Penerapan hukum dalam masalah had, ya, menerapkan hukuman-hukuman yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam urusan agama yang ada hadnya, yang ada batasan hukumnya, seperti orang mencuri dipotong tangannya, kemudian ya dalam masalah kisos juga, ya, memberikan balasan yang sesuai dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana liqaulihi ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, ya, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasinna bis sinni wal juruha qisas ila qaulihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Ya, termasuk menerapkan hukum ini, karena ini adalah sebaik-baik hukum yang diterapkan untuk keadilan bagi manusia, karena pelanggaran-pelanggaran ini ketika diterapkan padanya ketentuan Allah ini akan menjadikan manusia akan takut untuk melakukan pelanggaran tersebut. Yang ini menjadi sebab kemaslahatan, ya, keamanan dan ketenangan dalam hidup manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kami tetapkan bagi mereka, ya, ini bagi Bani Israel, di dalam Taurat, ya, ketentuan hukum bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, ya, kisos, ya, al-ain bil ain, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan juga luka-luka itu ada kisosnya, ada balasan yang setimpal, yang semisal. Ya, sampai kepada firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi penerapan hukum di sini bukan hanya berhubungan dengan masalah ya hukum kenegaraan, tapi juga dalam masalah penerapan hukum seperti ini, sebagaimana tadi dalam masalah ibadah, masalah muamalah juga, apalagi masalah akidah dan masalah tauhid. Ya, sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa mereka-mereka yang memakai ayat ini hanya menggunakannya di permasalahan-permasalahan yang mereka jadikan sempit. Ya, padahal pada praktiknya atau pada kenyataannya justru mereka sendiri yang banyak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Taib. Khamisan, yang kelima. Al-hukmu lillahi fit tasyri'. Berhukum dengan hukum Allah atau menjadikan hukum itu milik Allah dalam penentuan syariat, dalam pensyariatan. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika. Allah mensyariatkan bagimu, ya, agama yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam masalah penentuan syariat, ya, penentuan hukum syariat ini kita harus mengembalikannya kepada semata-mata apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti dari sini kita mengetahui, ya, kesimpulannya kembali kepada hukum Allah yang benar itu, menjadikan hukum itu hanya milik Allah, adalah sebagaimana yang kita lakukan dalam majelis ilmu. Ya, mengkaji kitab-kitab para ulama untuk membenarkan permasalahan akidah kita, meluruskan makna la ilaha illallah, menjelaskan tentang masalah syirik yang besar maupun yang kecil agar kita jauhi. Kemudian dalam kajian-kajian yang membahas masalah hukum-hukum ibadah, ya, fikih ibadah, agar kita bisa beribadah dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, menjauhi hal-hal yang tidak ada dalilnya. Demikian pula dalam masalah muamalah dan masalah-masalah yang lainnya. Ini yang namanya kembali kepada hukum Allah yang benar, yang kita lakukan dalam majelis-majelis ilmu. Makanya
Ini yang dilakukan oleh para ulama salaf. Kalau kita baca biografi mereka, kegiatan mereka sehari-hari adalah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam majelis ilmu, kemudian membahas permasalahan-permasalahan agama berdasarkan dalil, kemudian melemahkan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan dalil. Inilah cara untuk menjadikan hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, justru dilakukan dengan cara menuntut ilmu, menyampaikan ilmu agama dengan pemahaman yang benar. Taib. Wa qad ankarallahu 'alal musyrikina i'ta'a haqqit tasyri' li ghairillah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrik karena mereka memberikan hak penentuan syariat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan sebagai menjadikan sebagai perbuatan menjadikan sekutu bagi Allah. Ketika menjadikan penentuan syariat ini kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah yang selalu kita sebutkan, bahwa ajakan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dengan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sewaktu masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, mereka berkumpul di Madinah untuk menimba ilmu dari beliau. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka mengetahui keutamaan tinggal di Madinah. Tapi mereka mengetahui keutamaan menyebarkan ilmu lebih utama, maka mereka menyebar di kota-kota kaum muslimin, negeri-negeri tempat kaum muslimin, kemudian menyebarkan ilmu agama yang kemudian terus dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian agama ini, dan inilah cara yang benar untuk mengembalikan hukum kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempraktikkan makna ayat tadi, inil hukmu illa lillah. Tidak lain hukum itu kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab yang mencerahkan kita semua bahwa dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah yang hak, inilah yang benar-benar tadi kita katakan berusaha untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah, dalam masalah penerapan hukum dan semuanya. Karena inilah yang dicontohkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fiik. Imam sudah datang, imamnya? Udah? Belum ya? Iya, barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hati kita di atas petunjuknya dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bogor, Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan